Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang model belajar dan rumpun model pembelajaran. Seperti apa sih? Yuk simak penjelasan berikut ini. Model belajar yang pertama yaitu model belajar kolaboratif. Dalam model belajar ini terdapat dua unsur penting, yaitu tujuan yang sama dan ketergantungan yang positif. Maksud dari tujuan yang sama yaitu siswa dapat menentukan strategi untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah tujuan yang sama bagi siswa. Dan kemudian maksud dari ketergantungan yang positif di sini adalah tujuan tersebut akan tercapai apabila seluruh anggotanya bekerja sama dengan baik. Manfaat dari belajar kolaboratif adalah siswa dapat memecahkan permasalahan dengan kelompok, serta siswa dapat memupuk rasa percaya diri untuk menyampaikan gagasan mereka. Selanjutnya yaitu belajar kuantum atau quantum learning. Model ini berakar dari upaya Lozanov dengan eksperimennya tentang Suggestopedia. Prinsipnya bahwa sugesti dapat mempengaruhi hasil belajar dan setiap detail apapun dapat memberikan sugesti baik positif maupun negatif. Teknik-teknik yang digunakan dalam belajar kuantum diantaranya memasang musik di dalam kelas, kemudian menggunakan poster untuk menunjukkan kesan dan memberikan informasi, serta menghadirkan guru-guru yang terlatih dalam bidang seni pembelajaran. Manfaat dari belajar kuantum yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, serta apapun yang dilakukan siswa sepatutnya dihargai. Model berikutnya yaitu belajar kooperatif. Belajar kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga siswa dapat bekerja sama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya. Dalam pembelajaran ini dikembangkan diskusi dan komunikasi untuk saling bertukar kemampuan, bertukar pendapat, saling memberi bantuan, saling berpikir kritis, dan saling menilai antara diri sendiri dan anggota kelompoknya. Manfaat dari belajar kooperatif sendiri adalah meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa, serta memadukan dan menerapkan pengetahuan dan kemampuan. Lalu, apa perbedaan belajar kooperatif dengan belajar kelompok? Dalam belajar kooperatif melibatkan seluruh peran anggota kelompoknya dalam menyelesaikan tugas, sedangkan dalam belajar kelompok biasanya menimbulkan ketergantungan antar anggota kelompok. Selanjutnya adalah belajar tematik. Papas 1995 menyatakan bahwa belajar tematik merupakan pembelajaran yang digunakan guru untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada topik yang disukai siswa dan dipilih untuk belajar. Manfaat dari belajar tematik adalah pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan menangkap pengertian dalam proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu rumpun model pembelajaran. Rumpun model pembelajaran yang pertama yaitu rumpun model pembelajaran sosial, kemudian rumpun model pembelajaran informasi, pengolahan informasi, kemudian rumpun model pembelajaran personal, serta rumpun model pembelajaran sistem perilaku. Inti dari model sosial ini adalah konsep sinergi, yaitu energi yang timbul
dari kerjasama sebagai salah satu fenomena kehidupan masyarakat. Pembelajaran ini melibatkan peserta didik dalam menghayati, mengkaji, menerapkan dan menerima fungsi dan peran sosialnya. Jenis-jenis pembelajaran sosial diantaranya yaitu partner in learning atau kerja kelompok, role playing atau bermain peran, serta kepribadian dan gaya belajar. Yang kedua yaitu rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi. Rumpun ini berhubungan dengan pemecahan masalah, sehingga kita diharapkan mampu menanggapi rangsangan dari lingkungan, memahami masalah, dan mencoba menemukan solusinya, mengorganisasikan data, serta mampu mengembangkan konsep-konsep untuk menangani permasalahan tersebut. Jenis-jenis dari rumpun pengolahan pemrosesan informasi ini adalah berpikir induktif, pencapaian konsep, latihan inquiry, mnemonik, sinektik, serta pengorganisasian awal. Yang ketiga yaitu rumpun model pembelajaran personal. Rumpun ini lebih menekankan kepada pengembangan personal atau individu. Fokus dari model ini yaitu membantu individu untuk mengembangkan hubungan produktif dengan lingkungannya dan untuk melihat dirinya sendiri. Jenis rumpun model personal diantaranya yaitu pengajaran non-direktif dan peningkatan harga diri. Yang terakhir yaitu rumpun model pembelajaran sistem perilaku. Semua model pembelajaran rumpun sistem perilaku ini berdasarkan pada sesuatu pengetahuan yang mengacu pada teori berperilaku, seperti teori belajar perilaku, modifikasi perilaku, serta perilaku terapi. Jenis-jenisnya ya diantaranya belajar tuntas dan belajar terprogram, kemudian belajar langsung, serta belajar melalui simulasi. Ternyata ada banyak ya model belajar dan rumpun model pembelajaran. Karena model belajar juga menentukan hasil belajar, maka marilah kita pilih model belajar yang menguntungkan. Jangan pernah berhenti belajar, karena orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.